Sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Dari kata sintesis, sintesa. Sintesis berarti pembentukan. Apa yang dibentuk? Protein. Ya. Jadi ada kata sintesis berarti itu artinya pembentukan. Apa yang dibentuk ya sesuai yang di belakangnya. Kata yang mengikuti. Sintesis protein berarti pembentukan protein. Sintesis glukosa karbohidrat berarti pembentukan karbohidrat, begitu. Nah, jadi apa ini sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari monomer. Monomer itu tentunya di kimia kalian pelajari ya mengenai yang masih sederhana begitu ya, hingga polipeptida. Monomer peptida menjadi polipeptida yang dikendalikan oleh materi genetik. Jadi DNA ya. Jadi di organel sel sebelumnya kita bahas bahwa inti sel itu adalah pengontrol ya, mengontrol aktivitas sel. Kenapa dia bisa mengontrol aktivitas sel? Karena keberadaan DNA ini. Jadi yang mengontrol jadi fungsi inti sel sebagai pengontrol itu karena keberadaan DNA ini. Oke. Nah, sintesis protein dibagi atas 2 tahap. Yang pertama adalah transkripsi dan translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNAD ya, RNAD atau RNA duta, disebut juga dengan mRNA atau messenger RNA, dari DNA ya, bukan oleh, dari DNA. Di mana transkripsi ini terjadi di dalam inti sel. Oke? Kemudian translasi. Apa itu translasi? Dari kata translate ya, menerjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah kode. Ya, yang penerjemahan kode oleh tRNA. tRNA ini atau RNAT ini adalah RNA translate ya, berarti RNA yang berperan dalam menerjemahkan. Siapa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah kode yang dibawa oleh RNA duta. Untuk apa kode itu? Untuk menghasilkan asam amino. Asam amino ini penyusun protein ya, senyawa sederhana atau bagian sederhana dari protein nantinya. Oke, bisa ya? Oke, berikut Ibu akan jelaskan secara singkat mengenai proses sintesis protein itu ya, proses pembentukan protein. Jadi awalnya ada DNA. DNA itu tentunya di awal kita sudah pelajari bahwa DNA hanya ditemukan di dalam inti sel di sini ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa inti sel ini memiliki membran inti. Tujuan membran inti tentunya untuk melindungi isinya. Apa itu isinya? Yaitu DNA. Karena DNA ini merupakan cetakan. Cetakan apa? Cetakan segala jenis yang dibutuhkan di dalam sel seperti protein. Ya, tentunya berperan penting. Ya, DNA double helix ya, kita sudah pelajari double helix yang dimana komponen-komponennya ada basa nitrogen, ada fosfat dan juga ada gula pentosa. Tetapi gula untuk DNA ini adalah deoksiribosa. Kita sudah pelajari di bagian awal pembelajaran kita. Nah, DNA ini akan ditranskripsi atau diubah. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi RNA. Kenapa diubah menjadi RNA? Karena nanti dia perlu untuk masuk ke tahap translasi, ya. Jadi diubah menjadi RNA, rantai RNA. Disebut dengan proses transkripsi. Mengenai bagaimana prosesnya nanti di kelas 3 kita pelajari, ada beberapa komponen, ada enzim yang berperan di dalamnya, ya, seperti topoisomerase, ya, helikase. Nah, saat terbentuk RNA yang disebut dengan RNAD ataupun mRNA ya, ataupun mRNA ini disebut dengan istilah ini ya, mRNA. Ya. Ini hanya penggunaan istilah messenger RNA. Ya, messenger artinya apa? Artinya dia membawa pesan. Pesannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kode. Makanya kita sudah pelajari juga di awal kalau RNA ini bentuknya single helix, ya, hanya satu rantai. Nah,
Pembentukan mRNA ini terjadi di dalam inti sel. Ini di dalam inti ya. Ini di dalam inti. Kemudian tahap selanjutnya adalah translasi, di mana mRNA ini akan dibawa keluar inti sel melalui, perhatikan di sini, melalui pori-pori. Jadi membran inti itu memiliki pori, tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan zat-zat, salah satunya adalah mRNA ini, ya. Kemana? Ke sitoplasma, ya. Ibu ulangi, RNA duta, ya, biasanya duta-duta itu tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan pesannya, menyampaikan pesan yang dimaksud dari yang mengutusnya, ya. Sama dengan ini, mRNA duta, RNA duta atau mRNA itu menyampaikan pesan untuk apa? Untuk diterjemahkan. Pesannya ini, kode-kodenya ini akan diterjemahkan nantinya, ya, dalam proses translasi. Jadi translasi terjadi pada sitoplasma, ya. Apa itu translasi? Di awal tadi dijelaskan bahwa menerjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Kode atau pesan. Dari mana pesan ini? Dari DNA yang ditranskripsikan, diubah kodenya. Oke. Nah, translasi ini, jadi kode-kode ini akan diubah menjadi asam amino. Jadi warna-warni di bawah ini adalah asam-asam amino, di mana asam amino akan terus-menerus terbentuk, ya. Ini ada rantai-rantainya, terbentuk rantai-rantai. Kemudian lama-kelamaan asam amino berkumpul menjadi banyak asam amino yang disebut dengan istilah polipeptida. Polipeptida inilah yang akan berubah bentuk, ya, sehingga menghasilkan sebuah protein. Apa tujuan protein itu? Nah, ini ya, Ibu jelaskan secara singkat saja. Nanti kelas 12 kita lebih mendalami materi tentang sintesis protein ini, ya. Jadi DNA di dalam inti itu merupakan template atau cetakan, ya, cetakan. Nanti kita pelajari kenapa bisa terbentuk seperti ini. Ini adalah garpu replikasi. Ya, ini adalah garpu replikasi. Nanti kita pelajari kelas 3, ya. Nah, DNA ini akan diterjemahkan atau diubah kodenya menjadi kode mRNA. Kenapa harus diubah? Karena DNA tidak boleh dikeluarkan dari inti. Kenapa? Karena nanti dia rusak kalau keluar inti. Oleh karena itu diubah dulu menjadi mRNA, menjadi pembawa pesan, ya, mRNA atau messenger RNA. Kemudian setelah dihasilkan, dia kemudian dikeluarkan melalui ini porinya, ya, pori inti sel, pori membran, pori yang terdapat pada membran sel, membran inti sel. Kemudian apa yang terjadi? mRNA ini atau RNA duta, ya, sama saja. Ini akan membawa kode-kode, di mana kode-kodenya itu, ya, ini sudah keluar, ya, sudah ada di sitoplasma, ya, di mana kode-kodenya itu akan diterjemahkan oleh siapa? Siapa yang menerjemahkan? Oleh ini ribosom, ya. Di organel sel kita bahas mengenai ribosom, di mana ribosom itu adalah organel yang berperan dalam sintesis protein. Disinilah peranannya, ya. Secara perlahan kita belajar satu-satu, ya, organel-organel yang kita sudah bahas. Ribosom itu berperan dalam sintesis protein. Disinilah dia akan berperan, ya. Ribosom ini ada subunit besar, ya, kemarin kita sudah pelajari, dan kecil, melekat pada mRNA ini. Kemudian ini, ya, setelah melekat dia akan memanggil, mendatangkan tRNA. Apa itu tRNA? Dari kata RNA translasi, ya, menerjemahkan. Jadi tRNA ini akan datang ke ribosom sesuai dengan kode yang ada di sini, ya. Di sini kodon, sesuai dengan kodon yang ada, ya. Nanti di kelas 3 kita juga pelajari seperti apa kodon itu, ya. Jadi kodon terdiri dari 3 basa nitrogen. Ya, 3 basa nitrogen itu yang kita pelajari, sitosin, guanin, adenin, dan urasin kalau di RNA, ya. Jadi tRNA akan datang sesuai dengan kodon yang ada. Jadi antikodon itu adalah kodon yang ada di tRNA, membawa asam amino, ya. Nanti kita pelajari ada 20 asam amino, di mana asam amino ini akan terus-menerus dirangkai menjadi ikatan peptida, disebut dengan polipeptida. Inilah yang akan nanti menjadi protein, di mana ada beberapa fungsi protein,
Yang pertama, protein itu berperan, ya, protein itu dapat berperan sebagai protein struktural. Artinya apa? Artinya protein itu akan menyusun atau membentuk suatu sel, ya, membentuk sel, membentuk membran sel, membentuk sel-sel kita. Sedangkan protein fungsional artinya apa? Protein itu akan berperan sebagai sesuai dengan fungsi tertentu, seperti dia akan berperan sebagai enzim yang dibutuhkan dalam tubuh untuk reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita, ya. Dan juga bisa protein ini berubah menjadi hormon, diubah menjadi imunitas dalam tubuh, ya. Dan juga dalam reaksi-reaksi metabolisme dan transport zat. Transport zat ini pada membran sel, ya, di mana dia berperan dalam mengatur keluar masuknya zat-zat tertentu yang tidak bisa secara pasif masuk ke dalam sel. Ya, jadi di materi ini mengenai reproduksi sel dan juga sintesis protein itu sebenarnya materi yang akan dilanjutkan di kelas 12. Ibu jelaskan di sini, ya, KD-nya. Pemerintah menetapkan KD-nya di kelas 12 itu tujuannya untuk apa? Supaya kalian ada dasar nantinya masuk ke kelas 12, karena ini materinya cukup rumit, ya. Cukup rumit, namun saat kalian punya kemauan untuk terus belajar, tentunya ini adalah materi yang sangat menarik, ya. Sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ya, karena kita sedang belajar reaksi-reaksi dalam tubuh kita. Kenapa tubuh kita yang awalnya hanya beberapa senti saja waktu kecil, kemudian sekarang sudah berukuran 1 meter, ya, bisa lebih dari 1 meter begitu. Itulah pekerjaan dari reproduksi dan juga sintesis protein yang terjadi dalam tubuh kita.